Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my video. Di video kali ini kita akan belajar tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan atau bisa disingkat dengan MTPK. Oke, lanjut. Di pembahasan kali ini kita akan membagi menjadi 3, yaitu mulai dari pengertian dan ruang lingkup MTPK, kemudian prinsip-prinsip dan prosedur MTPK, dan yang terakhir itu penerapan di dalam sekolah MTPK. Oke, kita mulai dari pengertian dan ruang lingkup. Jadi sebelum itu, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di dalam dunia pendidikan, keberhasilan suatu lembaga pendidikan tidak terlepas dari bagaimana manajemen dijalankan secara efektif maupun efisien, terutama dalam mengelola sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Jadi, tenaga pendidik dan kependidikan ini sebagai ujung tombak proses pembelajaran yang memerlukan pengelolaan terencana dan sistematis agar dapat berkontribusi secara optimal terhadap tujuan pendidikan. Nah, di pembahasan ini kita mulai dari pengertian, yakni yang mana pengertian dari MTPK itu sendiri, yakni mengelola sumber daya manusia, terutama tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam menunjang proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan pendidikan itu tercapai secara optimal. Jadi kita lanjut. Nah, ini tenaga pendidik. Jadi tenaga pendidik ini memiliki peran utama, yakni yang dijelaskan sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 1 dan 2. Yakni ayat 1 yang berbunyi, guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Sedangkan pada ayat kedua menjelaskan bahwasannya dosen adalah pendidik profesional sekaligus ilmuwan yang bertugas untuk mentransformasikan, mengembangkan, memperluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu di dalam Undang-Undang Diknas Pasal 1 Ayat 6 dijelaskan tenaga pendidik ini menjalankan banyak peran sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Diknas Nomor 20 Pasal 1 Ayat 6, yakni berbunyi bahwasanya pendidik adalah tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi tertentu dan menjalankan peran sebagai guru dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, maupun sebutan lainnya yang sesuai dengan bidang keahlian. Jadi lanjut ke tenaga kependidikan. Jadi menurut Undang-Undang Diknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 5 yang menyatakan bahwasanya tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri serta diangkat secara resmi untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Kemudian peran yang dicakup tenaga kependidikan juga dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992, yakni Pasal 3 Ayat 1 bahwasanya tenaga kependidikan mencakup berbagai profesi, di antaranya pendidik, pengelola lembaga pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang dalam bidang pendidikan, pustakawan, petugas laboratorium, teknisi media pembelajaran, serta penguji. Kemudian sebelum kita ke ruang lingkup, jadi perbedaan utama dari tenaga pendidik dan kependidikan yakni terletak pada fokus tugas
dan peran mereka dalam lembaga pendidikan. Jadi, tenaga pendidik ini lebih fokus pada proses pembelajaran. Sedangkan tenaga kependidikan ini fokus utamanya yakni sebagai penunjang dalam kegiatan operasional lembaga pendidikan. Oke, kita lanjut ke ruang lingkup. Yakni pada ruang lingkup MTPK ini yakni mencakup beberapa aspek penting, yakni proses perencanaan kebutuhan, perekrutan atau pengadaan, kemudian pembinaan serta pengembangan potensi, promosi dan perpindahan tugas atau bisa disebut dengan mutasi, dan yang berikutnya pemberian kompensasi dan penghargaan, dan yang terakhir yaitu hingga proses pemberhentian. Jadi cakupan manajemen MTPK ini yakni seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu mulai dari perencanaan kebutuhan, perekrutan, pembinaan, setelah pengembangan, promosi, mutasi, kompensasi, dan hingga pemberhentian. Yang pembahasan berikutnya yaitu prinsip-prinsip MTPK, yakni sebagai saya menemukan 3 referensi, yakni menurut 3 peneliti, yakni yang pertama menurut Engkoswara dan Komariah, kemudian menurut Bitar, dan yang ketiga menurut Ermisola. Jadi kita bahas yang pertama yaitu menurut Engkoswara dan Komariah. Jadi prinsip-prinsip itu menurut Engkoswara dan Komariah, yang pertama itu partisipasi, yakni yang dalam artian partisipasi ini mengikut sertakan seluruh elemen sekolah dalam setiap proses manajerial agar tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Jadi yang kedua lanjut transparansi. Jadi yang transparansi ini maksud dari transparansi ini menyediakan informasi yang terbuka dalam setiap kegiatan manajemen, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dan yang ketiga yakni akuntabilitas, yang mana akuntabilitas ini menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas tugas dan hasil kerja secara jelas dan terukur. Yang keempat yaitu profesionalisme, yakni profesionalisme ini mendorong setiap individu untuk bekerja sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki. Dan yang keenam yaitu sharing authority. Ya, yang dimaksud sharing authority ini memberikan pelimpahan wewenang kepada bawahan dan yang kompeten dalam situasi tertentu agar pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat. Barusan kena skip ya, berwawasan ke depan yang nomor 5 ini. Jadi berwawasan ke depan ini menjalankan setiap aktivitas dengan mengacu pada visi dan misi lembaga yang bersifat jangka panjang. Dan yang terakhir yakni 7. Jadi di poin 7 ini prinsip-prinsip menurut Engkoswara dan Komariah ini mengimplementasikan apa yang saya sebutkan tadi, mulai dari partisipasi hingga sharing authority. Selanjutnya prinsip-prinsip menurut Bitar. Yang pertama yaitu mendahulukan tujuan bersama. Jadi maksudnya dalam ini mendahulukan tujuan bersama yaitu mengesampingkan kepentingan pribadi demi tercapainya tujuan lembaga pendidikan secara keseluruhan. Nah, yang kedua yaitu keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Maksudnya yaitu menyusun pembagian kerja yang adil dan sesuai dengan kemampuan setiap individu. Yang ketiga yaitu pemberian tugas berdasarkan kapasitas. Nah, yang maksudnya yaitu menyesuaikan tanggung jawab dengan sifat, potensi, dan kompetensi personil yang dimiliki.
Yang keempat, yakni pemahaman terhadap kondisi psikologis tenaga kerja, yakni yang mana dalam mengelola sumber daya manusia, kita itu sebagai manajer memperhatikan aspek mental dan emosional tenaga kerja, emosional mereka ya. Dan yang kelima yaitu relativitas nilai. Jadi maksudnya yaitu menyadari bahwa nilai-nilai yang dianut dapat berubah seiringnya waktu dan konteks, seiring waktu dan konteks ya. Sehingga diperlakukan manajemen yang fleksibel. Oke, kita lanjut prinsip-prinsip menurut Sola. Jadi ini dijabarkan kembali menurut Sola ini, yaitu yang pertama, prinsip pertama itu kemanusiaan. Jadi maksud kemanusiaan ini memperlakukan individu dengan adil dan menghormati hak-haknya. Yang kedua, demokrasi, yakni menciptakan lingkungan kerja yang partisipatif dan terbuka terhadap pendapat semua pihak. Yang ketiga, the right man on the right place. Jadi maksud dari istilah ini menempatkan posisi seseorang yang tepat pada posisi yang tepat. Dan yang nomor 4 yaitu equal pay for equal work, yakni memberikan imbalan adil sesuai dengan beban kerja yang sebanding. Yang kelima yaitu kesamaan arah dan tujuan. Jadi kesamaan arah dan tujuan ini menyelaraskan seluruh elemen organisasi pada satu tujuan yang sama. Yang ke-6 yaitu kesatuan komando. Kesatuan komando ini memastikan hanya ada satu garis instruksi yang jelas untuk mencegah kebingungan. Yang ke-7 yaitu efisiensi dan efektivitas. Jadi efisiensi dan efektif ini penggunaan sumber daya secara optimal dengan hasil yang maksimal. Maksudnya itu ya. Yang ke-8 produktivitas kerja. Jadi produktivitas kerja ini ya seperti peningkatan hasil kerja secara kuantitas maupun kualitas. Yang berikutnya yaitu yang ke-9 disiplin. Disiplin ini sebagai tenaga pendidik dan kependidikan harus disiplin ya, terutama taat terhadap aturan dan prosedur kerja. Dan yang terakhir yaitu wewenang dan tanggung jawab. Jadi keseimbangan antara hak membuat keputusan dan kewajiban menanggung akibatnya. Jadi itu yang prinsip-prinsip menurut 3 peneliti yang saya temukan. Selanjutnya yaitu prosedur penerapan, yakni sebagaimana yang kita sebutkan tadi, yakni terdiri dari 6 tahap, yaitu mulai dari perencanaan, perekrutan, pembinaan dan pengembangan, promosi dan mutasi, kompensasi dan penghargaan, dan yang terakhir yaitu pemberhentian. Kita mulai dari tahap perencanaan. Jadi perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan yang strategis, mencakup penetapan tujuan dan perumusan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Jadi, fungsi perencanaan ini menjadi dasar bagi aktivitas manajemen lainnya seperti pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, karena fungsi-fungsi tersebut sejatinya bertugas untuk merealisasikan apa yang telah dirancang dalam tahap perencanaan. Jadi, bagi seorang pemimpin lembaga pendidikan, khususnya kepala sekolah untuk tingkat sekolah tingkat dasar hingga menengah ke atas, dan untuk rektor untuk sekolah tinggi, dalam menyusun rencana kebutuhan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan
merupakan kewajiban utama. Jadi perencanaan ini harus mencakup jumlah atau kuantitas serta kualitas calon tenaga yang akan direkrut dan ditempatkan baik untuk kebutuhan saat ini maupun masa depan. Dalam penyusun rencana tersebut, jajaran pimpinan lembaga perlu memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi jenis pekerjaan, tugas, dan posisi yang benar-benar diperlukan, sehingga dalam proses rekrutmen ini dan penempatan dapat berjalan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan institusi. Ya, setelah perencanaan yaitu perekrutan. Nah, ini kepala lembaga pendidikan melanjutkan ke tahap rekrutmen dengan menjembatkan informasi lowongan dan melakukan seleksi ketat melalui tes, wawancara, dan praktik. Proses ini dilakukan dengan hati-hati untuk mendapatkan tenaga kependidikan maupun pendidik yang kompeten agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal dan terhindar dari rekrutmen asal-asalan yang merugikan. Yang berikutnya yaitu pembinaan dan pengembangan. Pembinaan dan pengembangan ini terutama tenaga pendidik dan kependidikan penting untuk mencegah kemunduran karir dan kinerja. Jadi sebagai kepala lembaga itu harus rutin melakukan pembinaan, evaluasi kinerja, serta mengadakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Jadi lanjut ke berikutnya yaitu promosi dan mutasi. Jadi promosi dan pendidikan ini merupakan perpindahan ke jabatan yang lebih tinggi dengan peningkatan tanggung jawab, hak, dan penghasilan. Kepala lembaga perlu memahami potensi dan kelemahan pegawai untuk menentukan promosi berdasarkan kinerja. Sementara itu, bagi pegawai yang kurang produktif, bisa dilakukan rotasi atau mutasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan menyesuaikan kebutuhan lembaga. Dan yang berikutnya itu kompensasi dan penghargaan. Kompensasi ini merupakan bentuk penghargaan berbentuk materi yang diberikan lembaga kepada pegawainya, seperti gaji, tunjangan, dan fasilitas. Sedangkan maksud dari kompensasi ini berperan penting dalam meningkatkan semangat dan kinerja, sehingga kepala lembaga itu perlu bijak dalam memberikan berdasarkan pencapaian dan kualitas kerja pendidik dan tenaga pendidik dan kependidikan itu sendiri. Dan berikutnya yaitu pemberhentian, yang mana pemberhentian ini dapat diartikan sebagai tindakan resmi yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk menghentikan keterlibatan guru atau tenaga kependidikan dalam seluruh aktivitas sekolah. Jadi, langkah ini biasanya diambil karena alasan-alasan tertentu, seperti telah habisnya masa kerja berdasarkan perjanjian, pensiun, atau alasan lainnya yang dianggap sesuai dengan kebijakan institusi. Beberapa alasan umum lainnya yakni seperti yang pertama itu ketidakcocokan dengan pekerjaan, yang berikutnya itu rendahnya tingkat kedisiplinan, kemudian pelanggaran terhadap aturan lembaga, kemudian melakukan perbuatan amoral, dan kemudian ketidakmampuan bekerja sama, kemudian menyebabkan kerugian, dan mungkin yang sering terjadi di kasus akhir-akhir ini yaitu asusila atau perjudian dan melakukan tindak kriminal. Jadi itu pada tahap pemberhentian. Selanjutnya yaitu penerapan di sekolah. Sebenarnya
penerapan di sekolah ini cara penerapannya sama sebagaimana yang disebutkan tadi pada prosedur penerapan itu sendiri. Jadi penerapan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan itu dimulai dari perencanaan, kemudian perekrutan, pembinaan dan pengembangan, promosi atau mutasi, kemudian pemberian kompensasi dan penghargaan, hingga proses pemberhentian. Jadi bagian-bagian tersebut merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab kepala sekolah di tingkat dasar hingga menengah maupun rektor di lingkungan perguruan tinggi. Jadi setiap tahapan tersebut harus dilaksanakan secara sistematis dan profesional untuk memastikan bahwa tenaga pendidik dan kependidikan dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan institusi pendidikan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.